Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang surat Al-Maidah ayat 32, surat Al-Maidah ayat 8, dan surat Al-Kafirun ayat 6. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eri Erofah, NIM 24.0069, sebagai moderator dan pembaca materi surat Al-Kafirun ayat 6. Surat Al-Kafirun ayat 6. Bismillahirrohmanirrohim. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Isi kandungan surat Al-Kafirun ayat 6 adalah, pada surat Al-Kafirun ayat 6 ini berisi ajaran toleransi untuk tidak memaksakan orang lain dalam akidah dan beribadah. Bagi seseorang adalah agama sebagaimana pilihannya dan semua akan mendapatkan balasan sesuai pilihan tersebut. Namun tidak hanya pada ayat 6. Sebenarnya ayat 1-6 surat Al-Kafirun pada intinya menjelaskan ataupun berisikan tentang adanya toleransi dalam keimanan dan peribadahan. Tafsirat surat Al-Kafirun ayat 6. Tidak ada tukar-menukar dengan pengikut agama lain dalam hal beribadah kepada Tuhan. Wahai orang kafir, untukmu agamamu, yakni kemusyrikan yang kamu yakini, dan untukku agamaku, dan untukku agamaku yang telah Allah pilihkan untukku, sehingga aku tidak akan berpaling ke agama yang lain. Inilah ajaran terbaik dalam hal toleransi antar umat beragama dan urusan peribadahan kepada Tuhan. Keterkaitan surat Al-Kafirun, keterkaitan pendidikan dengan Quran surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu kita sebagai pelajar generasi penerus bangsa harus bisa menanamkan sikap toleransi dalam diri, menghargai keyakinan ataupun pendapat antar sesama. Dalam ayat ini khususnya mengarah pada agama, bahwa kita tidak boleh memaksakan keyakinan orang lain dan harus meyakini apa telah menjadi kenyataan kita. Jika kita memaksa teman untuk memeluk agama yang kita yakini, berarti sama saja kita menanamkan kemusyrikan dalam diri kita. Mentari Ramadhani akan membacakan surat Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mina ajali dalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul azim. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Kandungan dan tafsiran Quran surat Al-Maidah ayat 32, yaitu surat Al-Maidah ayat 32 menjelaskan tentang bagaimana menjaga kehidupan dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan atau biasa disebut dengan diskriminasi. Ayat ini juga menunjukkan besarnya dosa membunuh tanpa sebab yang dibenarkan.
tafsiran surat Al-Maidah ayat 32 sendiri, yaitu surat Al-Maidah ayat 32 adalah ayat yang mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Ayat ini juga menunjukkan besarnya dosa membunuh tanpa sebab yang dibenarkan, yaitu membunuh satu orang seakan-akan ia membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, ayat ini juga menunjukkan besarnya menjaga kehidupan manusia. Menjaga nyawa satu orang seakan-akan menjaga nyawa seluruh manusia. Adapun keterkaitan Quran surat Al-Maidah ayat 32 dengan pendidikan sendiri, yaitu 1. Setiap siswa ataupun mahasiswa harus menjaga ikatan persaudaraan dengan sesama teman sebayanya, agar tidak terjadi hal negatif seperti pertengkaran, bahkan tindakan kekerasan yang mengakibatkan pembunuhan. 2. Menanamkan sikap toleransi, menghargai pendapat orang lain, tidak membeda-bedakan antar sesama, karena menjaga lebih baik daripada membunuh, agar dalam hidup terasa tentram, nyaman, baik di sekolah maupun di rumah maupun di lingkungan. 3. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal apapun kita harus selalu mengingat Allah, karena jika Allah tidak menghendaki hal apapun yang kita harapkan tidak akan terjadi. Sekian dari saya. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist ولا تجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan dan tafsiran Quran surat Al-Maidah ayat 8. Isi kandungan ayat ini memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka bisa sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Dalam persaksian, mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya, tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabatnya sendiri. Tafsiran: wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran dengan mengharapkan wajah Allah, lagi menjadi saksi-saksi yang adil. Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum menyeret kalian untuk tidak berlaku adil. Berlakulah adil di hadapan musuh-musuh dan orang-orang yang tercinta secara seimbang, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takut kepada Allah. Dan hindarilah untuk berlaku curang. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat dan akan membalas kalian atas semua itu. Keterkaitan pendidikan dengan Quran surat Al-Maidah ayat 8. 1. Anjuran siswa ataupun seorang pelajar untuk menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan dan dalam kondisi apapun. Yang kedua, anjuran untuk setiap anak atau pelajar selalu beramal soleh dan tidak mendustakan ayat-ayat Allah. 3. Anjuran untuk selalu mengingat nikmat Allah. Dan yang keempat, anjuran untuk bertakwa kepada Allah. Kesimpulan dari ketiga surat tersebut adalah: 1. Surat Al-Maidah ayat 32 yaitu memerintahkan kita semua untuk menjaga diri dari tindakan kekerasan. Surat Al-Maidah ayat 8 yaitu memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Kafirun ayat 6 yaitu memerintahkan untuk tidak memaksakan pendapat adapun kehendak orang lain dalam hal ini, yaitu memeluk agama. Demikian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.